Halo mantapers, gimana kabar kalian semua? Sehat? Sip, mantap. Kali ini gua membahas satu film yang dirilis pada tahun 2009 berjudul Jennifer's Body. Film yang bergenre horror komedi ini disutradarai oleh Karyn Kusama dan dibintangi oleh Megan Fox, Amanda Seyfried, Johnny Simmons, dan lain-lain. Film ini menelan anggaran sebanyak 16 juta dolar dan berhasil mendapatkan pendapatan sebanyak 33.062.980 dolar. Film ini menceritakan tentang kilas balik Anita yang merupakan seorang gadis remaja lugu kutu buku yang tinggal di Devil's Kettle, Minnesota. Hingga akhirnya dia menjadi tahanan yang memiliki gangguan mental. Oh ya, sekedar info ya guys, jadi film ini tidak masuk ke bioskop Indonesia. Oke, simetriskan posisi pantat, lupakan semua cicilan, and let's get it on. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, movie. Di awal adegan, kita diperkenalkan pada seorang wanita yang bernama Anita Needy Leczinski, atau yang biasa dipanggil dengan nama Needy. Saat ini Needy ditahan di sebuah rumah sakit jiwa Olympics karena ia memiliki masalah mental dan mudah marah. Selama di rumah sakit jiwa, Needy pun seringkali melukai para penjaga yang menyebabkan Needy sering dimasukkan ke ruang isolasi. Dahulu Needy ini adalah seorang gadis normal yang pintar dan rajin. Akan tetapi, apa yang menyebabkan kehidupan Needy berakhir di rumah sakit jiwa? Kemudian adegan membawa kita kembali ke 2 bulan sebelum Needy masuk ke rumah sakit jiwa, di mana semuanya berawal. Needy adalah seorang gadis rajin dan sering dianggap aneh. Mungkin karena penampilannya yang culun dan dia tidak memiliki banyak teman. Needy memiliki seorang pacar yang bernama Chip dan juga seorang sahabat yang bernama Jennifer. Jennifer adalah seorang yang sangat cantik dan salah satu anggota cheerleader di sekolahnya. Jennifer dan Needy ini telah bersahabat sejak mereka masih kecil dan hingga saat ini mereka pun masih akrab seperti saudara kandung. Hingga pada suatu hari, Jennifer mengajak Needy untuk pergi ke suatu bar bernama Melody Lane, di mana band Lost Soldier akan tampil di sana. Lost Soldier adalah sebuah band kesukaan Jennifer. Sebenarnya yang disukai oleh Jennifer hanyalah sang vokalis band saja. Kemudian tampak Jennifer pun pergi mengambil minuman untuk vokalis tersebut. Sementara Jennifer pergi, Needy mendengarkan para anggota band ini mengejek Jennifer bahwa Jennifer sudah tidak perawan lagi. Lalu Needy pun menghampiri band tersebut dan langsung berkata bahwa Jennifer masih perawan. Selang beberapa saat, Needy pun memberitahukan kepada Jennifer bahwa anggota band Lost Soldier adalah orang-orang jahat. Saat konser berlangsung, semuanya pun berjalan baik. Jennifer tampak sangat senang ketika melihat band kesukaannya tampil di depan matanya. Kemudian Needy menyadari ada api yang muncul di atas panggung. Needy kemudian dengan cepat membawa Jennifer keluar dari bar. Setelah keluar dari bar, sang vokalis band tersebut mendatangi Jennifer untuk mengajaknya masuk ke dalam mobilnya. Needy pun mencoba untuk menghentikan Jennifer. Namun Jennifer sendiri menyuruh Needy untuk diam dan tidak ikut campur dalam hal ini. Needy pun sangat cemas dan takut jika terjadi sesuatu pada Jennifer. Dirinya merasa bahwa para anggota band akan berbuat jahat kepada Jennifer. Sesampainya di rumah, Needy langsung menelpon Chip dan menceritakan tentang kebakaran yang terjadi di bar itu. Needy juga bercerita bahwa Jennifer telah dibawa oleh para anggota band itu. Hal ini sangat membuat Needy khawatir dengan keadaan Jennifer. Tak lama kemudian, tiba-tiba seseorang datang ke rumah Needy pada larut malam. Needy pun merasa sangat ketakutan dan mencoba untuk mengecek siapa yang datang ke rumahnya. Dan ternyata yang datang ke rumahnya adalah Jennifer. Tetapi anehnya, tubuh Jennifer ini penuh dengan darah dan wajah Jennifer sangat pucat seperti zombie. Kemudian Jennifer memakan daging mentah yang ditaruh di dalam kulkas Needy. Selang beberapa saat kemudian, Jennifer langsung memuntahkan cairan hitam seperti oli. Needy sangat takut sekaligus bingung dengan apa yang terjadi dengan Jennifer. Kemudian setelah itu, Jennifer pun pulang tanpa berbicara sepatah kata pun. Kemudian Needy berusaha memikirkan apa yang sebenarnya terjadi pada Jennifer. Tak lama kemudian datanglah Jennifer dengan penampilan seperti biasanya. Needy pun kaget dan bertanya tentang Jennifer yang datang ke rumahnya dengan penampilan seperti zombie pada malam itu.
Akan tetapi mendengarkan hal itu, Jennifer dengan cepat membantah omongan itu dan menganggap bahwa Neddy sedang berhalusinasi. Setelah pulang dari sekolah, Neddy pun bercerita pada Chip tentang Jennifer yang datang ke rumahnya dengan penampilan seram seperti orang kerasukan. Setelah mendengar cerita dari Neddy, Chip menganggap bahwa Neddy ini sedang mengarang cerita. Kemudian sementara itu, Jennifer tampak pergi menemui Jonas yang sedang bersedih akibat kematian temannya dalam tragedi kebakaran bar kemarin. Dengan paras yang cantik dan bodi yang seksi, Jennifer pun menggoda Jonas dan mengajaknya pergi ke tengah hutan. Di sana Jonas berpikir bahwa mereka akan melakukan cucus. Akan tetapi pada kenyataannya, Jennifer malah berubah menjadi iblis dan langsung memakan Jonas. Setelah membunuh Jonas, Jennifer terlihat menjadi lebih cantik dari sebelumnya. Lalu di tempat lain, Chip mengajak Neddy untuk membicarakan tentang Jonas yang mati dengan mengenaskan. Neddy pun kaget dan merasa bahwa kejadian buruk yang telah terjadi di Devil Castle ini bukanlah sebuah kebetulan. Sebulan setelah tragedi kebakaran bar dan kematian Jonas, tubuh Jennifer pun mulai terlihat rusak. Hal itu ditandai dengan rambutnya yang rontok dan wajahnya yang pucat lemas seperti kekurangan darah. Kemudian ada seorang teman Neddy yang bernama Colin. Dia mengajak Jennifer untuk pergi berkencan. Pada awalnya Jennifer ini menolak. Namun karena Neddy berkata bahwa Colin ini lumayan ganteng, Jennifer pun akhirnya menerima ajakan dari Colin. Pada malam harinya, Colin pergi ke rumah Jennifer untuk berkencan. Akan tetapi anehnya, tempat yang Colin datangi terlihat seperti perumahan kosong. Dan Colin pun segera masuk ke rumah Jennifer. Kemudian Jennifer pun mencoba menggoda Colin agar mau diajak cucus. Akan tetapi sekali lagi, Jennifer menggunakan kesempatan itu untuk memakan Colin hidup-hidup. Sementara itu, saat Chip dan Neddy sedang cucus juga, Neddy mulai merasa sesuatu yang buruk sedang terjadi. Neddy pun menjadi tidak fokus untuk cucus, dan dia pun segera pulang ke rumahnya. Namun di tengah perjalanan pulang, Neddy pun hampir menabrak Jennifer yang berlumuran darah. Sesampainya di rumah, Neddy pun langsung masuk ke rumahnya dengan perasaan ketakutan. Kemudian Neddy langsung masuk ke kamarnya untuk tidur. Akan tetapi tiba-tiba saja Jennifer sudah berada di sebelahnya. Neddy terkejut sekaligus bingung. Bagaimana bisa Jennifer berada di kamarnya dalam keadaan yang baik-baik saja? Sedangkan pada perjalanan pulang tadi, Neddy hampir menabrak Jennifer dengan keadaan tubuh yang berlumuran darah. Kemudian Jennifer pun bercerita tentang apa yang sebenarnya terjadi padanya. Menurut Jennifer, yang terjadi adalah pada saat kebakaran di bar Melody Lane, para anggota band membawa Jennifer. Pada awalnya, Jennifer berpikir bahwa ia akan diajak untuk have fun atau bersenang-senang. Akan tetapi yang sebenarnya terjadi adalah Jennifer ini dibawa ke tengah hutan di dekat air terjun. Di sana mereka melakukan sebuah ritual dan menjadikan Jennifer sebagai tumbal agar mereka terkenal dan mereka meraih popularitas. Ternyata para anggota band ini adalah para pemuja setan dan mereka sengaja datang ke kota kecil seperti Devil Castle untuk mencari tumbal seorang gadis perawan. Ritual ini pada awalnya berjalan dengan lancar dan mereka pun mendapatkan popularitas. Akan tetapi entah kenapa Jennifer ternyata masih hidup. Pada dasarnya Jennifer ini sebenarnya sudah tidak perawan lagi sejak SMP. Jadi, iblis yang menerima pengorbanan itu malah hidup dan tinggal di tubuh Jennifer. Hingga setelah dijadikan tumbal, Jennifer sebenarnya sudah mati dan tubuhnya dibuang di sana. Akan tetapi Jennifer bisa bangkit kembali karena tubuhnya telah dirasuki oleh iblis. Dan karena itu pula, hingga setiap bulan Jennifer harus memakan manusia agar bisa cantik kembali. Setelah bangkit, Jennifer yang telah menjadi iblis ini pergi ke rumah Neddy. Jennifer bertemu dengan salah seorang yang selamat dari kebakaran bar Melody Lane. Karena Jennifer yang saat itu sedang kelaparan, hingga Jennifer pun memakan orang itu. Setelah mendengar cerita Jennifer, Neddy pun merasa sedih karena ia tidak dapat menyelamatkan Jennifer. Kemudian Jennifer berkata lagi bahwa dirinya tidak akan menyakiti Neddy. Karena di saat Jennifer sudah kenyang, dia akan kembali menjadi kuat dan menjadi cantik. Dan setelah itu, Neddy pun meminta Jennifer untuk segera pulang. Pada keesokan harinya, Neddy pergi ke perpustakaan sekolahnya untuk menyelidiki tentang apa yang terjadi pada tubuh Jennifer.
Kemudian ia mengetahui bahwa ternyata Jennifer telah berubah menjadi sukubus. Sukubus itu membutuhkan daging manusia untuk menjadi lebih kuat. Cara untuk mengalahkan sukubus adalah dengan menusuk jantung mereka saat mereka dalam keadaan lemah. Setelah menemukan fakta itu, kemudian Needy bercerita pada Chip. Dan Needy pun juga meminta Chip untuk tidak datang ke pesta dansa, karena pada saat itu Jennifer pasti akan datang mencari mangsa lagi. Mendengarkan cerita dari Needy, Chip ini tidak percaya. Dia menganggap bahwa Needy hanya sedang stres, sehingga Needy mengarang-arang sebuah cerita. Hingga kemudian Chip ini pun pergi karena ia kecewa dengan Needy. Lalu kemudian para siswa pun mulai bersiap untuk datang ke pesta dansa, termasuk Needy dan juga Jennifer. Needy pun berangkat ke pesta sendirian untuk mengawasi Jennifer. Tetapi setelah sampai di pesta dansa, Needy tidak melihat dan bertemu dengan Jennifer. Sementara itu, Chip pergi ke pesta tanpa sepengetahuan dari Needy. Pada saat Chip dalam perjalanan menuju pesta dansa sekolah, Chip dicegat oleh Jennifer. Kemudian Jennifer menfitnah. Dia berkata bahwa Needy dan Colin telah berselingkuh di belakang Chip. Chip yang mendengar hal itu menjadi sangat bersedih dan kecewa terhadap Needy. Kemudian Jennifer pun langsung membawa Chip ke tempat kosong. Dan dia pun mulai memakan Chip. Sementara itu di pesta dansa, Needy merasa bahwa Chip sedang dalam bahaya. Lalu Needy pun segera pergi ke rumah Chip. Dan ternyata diam-diam Chip telah pergi ke pesta dansa dengan berjalan kaki. Needy pun kemudian mencoba mencari Chip. Kemudian pada saat Needy menemukan Chip, Chip ternyata hampir mati dimakan oleh Jennifer. Needy kemudian berusaha untuk menolong Chip. Dan pada saat Jennifer sedang lengah, Chip menggunakan kesempatan untuk menyerang Jennifer. Hingga Jennifer pun mengalami luka parah di bagian perutnya. Kemudian Jennifer pun langsung kabur dari tempat tersebut. Setelah menyerang Jennifer, Chip akhirnya tewas karena dia kehilangan banyak darah. Needy pun bersedih atas kematian Chip. Setelah itu, Needy pun mencari Jennifer untuk membalaskan kematian kekasihnya yaitu Chip. Hingga kemudian terjadilah pertarungan antara Jennifer dan Needy. Di dalam pertarungan itu, Needy mengalami gigitan dari Jennifer. Tak lama setelah itu, Needy pun mendapat celah untuk menusuk jantung Jennifer. Hingga pada akhirnya Jennifer pun benar-benar meninggal seketika itu juga. Kemudian tak lama berselang, ibu Jennifer tiba-tiba datang ke kamar Jennifer karena mendengar kegaduhan. Dan ketika masuk ke kamar Jennifer, ibu Jennifer kaget karena melihat Jennifer telah terbunuh. Setelah kejadian itu, tampak Needy dibawa ke rumah sakit jiwa. Kemudian kita melihat bahwa Needy ini bisa terbang. Ternyata penyebabnya adalah di saat Needy sedang bertarung dengan Jennifer, dia sempat tergigit oleh Jennifer. Dan ternyata jika ada seorang manusia yang terkena gigitan iblis, akan tetapi manusia itu tetap hidup, maka manusia itu akan mendapatkan sebagian kekuatan dari iblis yang telah menggigitnya. Hingga hal itulah yang membuat Needy ini bisa terbang dan kemudian dengan mudah menghancurkan apapun. Karena Needy ini mempunyai kekuatan iblis, akhirnya dia pun kabur dari rumah sakit jiwa dengan sangat mudah. Kemudian pada akhir film, tampak Needy ini telah memutuskan untuk pergi ke tempat band Lost Soldier untuk membunuh seluruh anggotanya dengan sangat sadis. Itulah tadi pembahasan dari film Jennifer's Body yang menurut gua cukup menghibur ya. Oh ya, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Terima kasih atas waktu kalian. Thank you and see you.